Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Ramadan yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini, melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita berharap mudah-mudahan kita melaksanakan puasa Ramadan dengan sepenuhnya. Salam dan salam semua kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan segenap jiwa dan tenaga beliau untuk mengantarkan kita menjadi Islam wala yu'na alaih, umat Islam yang maha tinggi derajatnya, dengan 3 pondasi keimanan, pondasi ketauhid dan pondasi akhlak. Dengan 3 pondasi ini mengantarkan kita menjadi orang-orang Islam yang memiliki akhlakul karimah. Maka dalam keseharian kita pada bulan Ramadan kita diberi kesempatan untuk benah diri, maka tentu kita memperbanyak membaca Al-Quran dan hadis, dan kita pedomani dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah, ketika kita mau pedomani Al-Quran dan hadis ini, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah, lan tadilu abada, tidak akan tersesat untuk selamanya. Hadirin jamaah Ramadan yang dirahmati Allah, saat ini kita telah berjumpa pada bulan Ramadan, merupakan bulan yang penuh nikmat yang sangat besar bagi seorang hamba untuk bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang besar kita dapat oleh Allah Subhanahu wa taala tentu tidak kita sia-siakan dan harus kita hiasi dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Maka pada kesempatan ini kita beri judul tausiah kita, amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kita, tujuannya tidak lain adalah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa tentu adalah orang yang mulia si Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin yang dirahmati Allah, maka derajat ketakwaan itu tentu akan kita benahi dan kita sempurnakan pada bulan Ramadan ini. Dengan apa? Ya, dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sungguh istimewa. Keistimewaan bulan Ramadan tidak dapat diukur. Mulai dari dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga, ditutupnya pintu neraka, hingga setiap ibadah yang dilakukan di pada bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa Ramadan ini. Maka sepantasnya kita hiasi dengan amalan-amalan sunnah di samping kita melaksanakan amalan wajib. Kenapa demikian? Karena amalan sunnah pun kita laksanakan pada bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan pahalanya sebagaimana ibadah-ibadah wajib. Maka di antara ibadah sunat yang bisa kita laksanakan pada bulan Ramadan adalah makan sahur. Kenapa makan sahur disunatkan oleh Rasulullah SAW? Adalah bagaimana orang yang berpuasa itu dia berniat pada malam harinya untuk melaksanakan puasa pada besok harinya. Tasyahharu fa inna fi suhuri barakah. Bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka selanjutnya sunat lain yang bisa kita laksanakan adalah menyegerakan berbuka. Kenapa menyegerakan berbuka ini dianjurkan? Karena tentu kita tidak boleh melalaikan waktu. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhiri sahur dan menyegerakan berbuka. Hadis riwayat oleh Ahmad. Yang selanjutnya amalan sunat yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan adalah membaca doa berbuka puasa. Nah, doa tentu adalah sirajul mukminin, adalah senjatanya orang mukmin.
Maka karena kita telah dapat melaksanakan puasa pada hari itu, kita mohon Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, dengan rezekimu aku membatalkannya, kepadamu aku berpasrah. Dahaga telah pergi, urat-urat telah basah, dan insya Allah pahala sudah tetap. Wahai zat yang maha luas, dengan penuh karunia ampunilah aku. Segala puji bagi Tuhan yang memberi petunjuk padaku, lalu aku berpuasa. Dan segala puji bagi Tuhan yang memberiku rezeki, lalu aku membatalkannya. Hadirin sidang jamaah Ramadan yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sunat lain yang bisa kita lakukan, melaksanakan mandi ketika sebelum kita melaksanakan sahur. Tujuannya adalah supaya kita bersih dari hadas besar dan hadas kecil, karena kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Selanjutnya amalan sunnah yang bisa kita kerjakan adalah menjaga lisan kita. Karena kata Rasulullah, betapa banyaknya orang yang melaksanakan puasa Ramadan, tetapi hanya mereka merasakan rasa lapar dan haus ilal ju' wal atas. Nah, tentu kami yakin dan percaya, saudara sekalian kaum muslim tidak ingin merasakan lapar, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, kullu amal ibni adallahu ila saum. Semua amal ibadah dan adalah untuknya kecuali puasa. Maka itu kita bagaimana menjadikan puasa kita berkualitas, memiliki makna dan memiliki nilai yang tinggi. Maka itu akan kita jaga lisan kita dimanapun kita berada. Ya, selanjutnya menghindarkan hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Artinya kita pada bulan puasa hanya menyatakan ana saum. Ketika orang mengajak kita berantem atau bermusuhan, ingatkan saya sedang berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah kita dianjurkan memperbanyak sedekah, merupakan amalan sunat yang memberikan pahala yang sangat besar. Contohnya saja ketika kita memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka pahala orang yang berpuasa itu juga kita dapatkan. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita untuk memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Selanjutnya bagaimana kita merenungi diri kita, maka kita dianjurkan memperbanyak iktikaf di masjid, merupakan amalan sunnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Apalagi pada 10 hari terakhir, maka di sana kita banyak minta ampun Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir kita berharap bagaimana mendapatkan malam qadar. Selanjutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, karena orang-orang yang membaca Al-Quran juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu adalah obat dari penyakit atau jiwa yang sedang tidak tenang. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran itu juga sebagai pedoman bagi kita. Maka untuk itu perbanyak baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Setiap huruf ketika kita dalam kondisi bersuci mendapatkan pahala 10, ketika tidak bersuci mendapatkan pahala 1, dan pada bulan Ramadan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita akan diberikan motivasi untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, tentu dari semua amalan sunat yang kita lakukan selama bulan Ramadan, hanya bukan saja pada bulan Ramadan, tetapi di luar Ramadan, bagaimana kita melaksanakan amalan puasa Ramadan ini dengan sesungguhnya dan dengan sebaik-baiknya. Maka artinya kita istiqomah. Ketika dalam Ramadan kita sering baca Al-Quran, kita sering bersedekah, kita sering beriktikaf di masjid, maka di luar Ramadan kita juga melaksanakan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dapat kita simpulkan tausiah kita pendek ini. Mari kita hiasi hari-hari kita selama bulan Ramadan dengan berbagai amalan-amalan sunnah yang bisa kita laksanakan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.